أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ الأسماء الحسنى دخل الجنة وهي اللهم يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار
Setelah kita kemarin memahami tentang Al-Ba'is, yaitu Maha membangkitkan, baik itu membangkitkan di dunia maupun di akhirat kelak. Kita sekarang memahami Asy-Syahid. Asy-Syahid itu artinya Allah yang Maha menyaksikan, Maha mengawasi, Maha memperhatikan. Sehingga dengan Asy-Syahid itu Allah Maha menyaksikan segala ucapan, segala perbuatan, Maha menyaksikan suara-suara hati, apa yang tercetus di dalam hati. Gunanya apa kalau Allah itu Maha menyaksikan? Sehingga nanti ketika di hari kiamat Allah menegakkan sebuah peradilan, itu sudah menyaksikan. Sehingga kisahnya Nabi Adam mulai daripada Adam diciptakan, Adam menghuni di dalam surga, Adam makan buah khuldi, Adam diturunkan ke muka bumi, dan begitu juga anak keturunan Adam, yang mana kisah-kisah para nabi, kisah-kisah umat-umat terdahulu ditulis di dalam Al-Quran dengan tidak ada kekurangan sedikit pun. Kisahnya Ashabul Kahfi, orang yang menghuni gua, 7 orang termasuk ditambah dengan anjingnya. Itu bukti bahwasanya Allah menyaksikan, Maha menyaksikan. Jadi kalau kita lihat, ketika ada seseorang berhadapan dengan berurusan dengan hakim, itu kan ada saksi. Nah, saksi itu memperhatikan kalau nanti yang disaksikan itu tidak benar, maka saksi itu akan berbicara. Begitu juga Allah, ya, dalam satu ayat surat Al-Mujadilah, yaitu ayat 6 disampaikan, yauma yab'atsuhumullahu jami'an wa yunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuhu Allahu 'ala kulli syai'in syahid. Itu pada hari itu mereka semuanya dibangkitkan Allah, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi ketika nanti kita dibangkitkan di hari kiamat, semuanya, mulai dari umat, dari Nabi Adam hingga sampai umat akhir zaman, setelah dibangkitkan ada sebuah proses, maka akan disampaikan
akan diberitakan apa yang sudah kita lakukan di dunia dulu. Jadi amal baik, amal buruk, ya, nanti ketika kita sudah dibangkitkan di hari kiamat, maka akan disampaikan berita itu kepada kita, bahwa dulu kita melakukan perbuatan ini semuanya, ya, perbuatan baik dan buruk satu persatu itu dikabarkan kepada kita. Bagaimana Pak kalau manusia sedunia mulai dulu hingga sampai akhir zaman waktunya cukup nggak? Allah lebih mudah. Ya. Ketika menyampaikan kabar tentang masalah apa yang kita lakukan, satu persatu dari amal perbuatan yang kita lakukan akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah menghitung satu persatu. Kita yang melupakan, kata Allah, ahsullah wa nasuhu. Allah menghitung satu persatu, sedangkan kita sudah lupa bahwa kita pernah melakukan ini, pernah melakukan ini. Yang melakukan sendiri dikatakan Allah, kita ini sudah lupa, tidak mengingat lagi. Ya, sehingga satu persatu dari peristiwa atau amal yang kita lakukan, baik amal soleh maupun amal yang tidak soleh, wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah terhadap segala sesuatu itu menyaksikan. Jadi memperhatikan, mengawasi. Allah itu mengawasi setiap hari, menyaksikan. Atau bisa dikatakan asyahid itu hadir gitu. Allah hadir di situ ketika kita melakukan segala sesuatu. Melakukan amal kebajikan walaupun di dalam gua sembunyi dan kita sendirian, Allah hadir di situ. Ketika kita sendirian, Allah yang nomor 2. Ketika kita berduaan, Allah yang nomor 3. Ketika kita berempat, Allah yang nomor 5. Artinya Allah selalu hadir bersama hamba-hambanya, bersama kita dimanapun kita berada, menyaksikan. Sehingga kita punya suatu perasaan. Kadang-kadang di zaman sekarang ini gitu ya, ini lagi ngetren banyak CCTV. Nah, di mall, di Alfamart, di Indomaret, di jalan-jalan, di pertigaan, di perempatan jalan, di depan rumah, di dalam rumah. Sekarang mulai ramai dipasang CCTV. Kalau kita melihat CCTV, ada yang menyaksikan. Kita tidak mau berbuat apapun. Contoh, ya, ketika ada di perempatan jalan, ada CCTV. Nanti kalau kita melanggar lalu lintas, kita akan ditilang, tilang. Ya, nanti ketika ngurus pajak atau apa, atau surat tilangnya datang ke rumah diantarkan oleh Pak Pos. Nah, ini kita sudah takut duluan. Naik mobil nggak pakai sapu, kita pakai sapu, nanti takut ditilang. Naik sepeda nggak pakai helm, takut nggak pakai helm. Karena disaksikan. Nah, Allah asyahid menyaksikan segala perbuatan hambanya, baik perbuatan buruk maupun perbuatan baik. Ini Allah selalu menjadi saksi. Allah selalu hadir. Gunanya apa? Di dunia ini kita disaksikan. Nanti di akhirat ketika Allah menegakkan pengadilannya, sehingga tidak ada satupun di antara umat manusia ini yang bisa mengelak. Ya. Sehingga ketika di tulisan amal baik dan amal buruknya pada perbuatan ini, seorang hamba tidak bisa mengelak lagi sudah. Asyahid Allah di dunia ini banyak, ya, hadir dengan sendirinya, juga dengan malaikat raqib dan atid, juga dengan makhluk hidup yang ada di muka bumi, baik makhluk hidup dari kalangan manusia, jin dan lain-lainnya. Bahkan tumbuh-tumbuhan itu
tumbuh-tumbuhan, daun-daunan yang ada di sekitar kita itu akan menjadi saksi. Termasuk tempat duduk yang ibu duduki sekarang ini akan menjadi saksi nanti di akhirat bahwa kita itu mencari ilmu. Kenapa kita di masjid atau di tempat-tempat yang baik disunahkan untuk memperbanyak sujud? Ya, sujudnya pindah-pindah. Disunahkan kita itu berpindah-pindah ketika melakukan sholat di masjid tempatnya. Sholat wajibnya di situ, sholat sunnah pindah ke arah sana, pindah ke sana. Karena tempat yang kita sujudi nanti di hadapan Allah akan menjadi saksi, menjadi saksi. Segala amal baik yang kita lakukan ini yang berkaitan dengan alam ini akan menjadi saksi di hadapan Allah nanti. Begitu juga ketika kita maksiat berduaan di bawah pohon pisang, pohon pisangnya akan menjadi saksi, rumput-rumput akan menjadi saksi di hadapan Allah. Terutama Allah sendiri yang menyaksikan perbuatan kita. Inilah perbuatan baik dan buruk Allah menyaksikan. Gunanya nanti di peradilan Allah datang sebagai Maha menyaksikan, akan menjadi saksi. Oleh sebab itu timbullah rasa keimanan dengan asyahid, Maha menyaksikan. Hendaknya kita punya rasa malu ketika mau melakukan perbuatan yang tidak baik. Hendaknya kita punya rasa malu kepada Allah karena Allah menyaksikan ketika kita melakukan maksiat. Walaupun maksiat itu kita sendirian, walaupun maksiat itu kita lakukan berduaan, tapi Allah Maha menyaksikan kita punya rasa malu. Ketika rasa malu itu tumbuh karena kita paham dengan Allah yang menyaksikan kita, perbuatan kita, ucapan kita, maupun suasana hati kita, maka kita segera untuk berbenah dan segera untuk bertobat. Nah, itulah tujuannya asyahid, keimanan terhadap asyahid, rasa malu. Nah, kalau ditanya, Pak Bu, rasa malu itu muncul dari mana? Rasa malu itu muncul dari mengerti. Coba anak kecil, ya, belum dewasa, dia punya rasa malu nggak? Nah, coba putra ibu yang kecil, yang belum dewasa, dia telanjang di hadapan orang itu punya rasa malu nggak? Enggak, karena belum mengerti. Baru ketika dia punya ilmu pengetahuan, dia mulai paham, mulai mengerti, muncullah rasa malu. Dan mulai muncul rasa malu. Sehingga Imam Ghazali mengatakan pendidikan yang terbaik diberikan kepada anak-anak adalah ketika sudah muncul rasa malu, disitulah baru kita memberikan pengertian. Karena sudah bermanfaat pengertian itu. Tanda-tanda warning bagi seorang ibu atau seorang bapak yang memiliki putra dan putri memberikan suatu pendidikan ketika sudah muncul mulai ada rasa malu. Barulah bisa dikasih pengertian. Tapi kalau dia belum muncul rasa malu, dikasih pengertian, enggak dengar, karena belum bisa memahami dan belum bisa mengerti. Rasa malu muncul dari mengerti. Ketika seorang hamba itu tambah mengerti kepada Allah, kepada Tuhannya, maka akan muncul rasa malu. Rasa malu kepada Allah. Lah rasa malu itulah iman, ibu-ibu. Besar kecilnya rasa malu di dalam hati seorang hamba, ya itulah yang dinamakan iman. Semakin besar rasa malu seseorang di dalam hati, ya itulah yang namanya takwa ini. Kenapa kamu tidak melakukan ini? Malu pada Allah. Kenapa kamu tidak bersedekah dengan hal yang buruk? Malu kepada Allah. Saya dikasih yang baik-baik,
kok saya bersedekah dengan hal yang tidak baik. Nah ini sudah mulai tumbuh. Kenapa kamu berbuat seperti itu kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepadamu? Ya, Allah berbuat baik tidak pernah padamu. Rasa malu kepada Allah itu yang membangkitkan. Sehingga Nabi pernah menyampaikan, ya, termasuk apa yang dirasakan, apa yang diperoleh para nabi-nabi dahulu, ya, yang masih tertinggal sampai sekarang. Kalau wahyu sudah tiada, sudah tidak ada wahyu lagi. Nabi dibimbing oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya. Tapi kebanyakan di antara para nabi itu ternyata Allah membimbingnya dengan rasa malu. Yang mana rasa malu itu sampai sekarang masih ada ini. Ya. Barang siapa di dalam hatinya ada rasa malu, berarti ada bagian daripada sesuatu yang diberikan kepada Nabi. Di dalam diri kita ada nur, ada cahaya yang diberikan kepada Nabi, para nabi-nabi dahulu. Yaitu apa cahaya itu? Rasa malu. Rasa malu itu akan muncul ketika kita semakin paham. Ya, contohnya begini. Ada orang ya, di apa itu namanya, di warung kopi, dia ngomongkan masalah Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi itu duduk di situ sambil kopi juga. Orang ini ngomongkan Pak Jokowi dengan enaknya, nggak ada rasa malu. Kenapa orang ini ngomongkan seperti itu? Karena nggak kenal sama Pak Jokowi, nggak kenal. Kalau dia kenal, kira-kira mau ngomong malu nggak? Malu lah. Rasa malu itu muncul dari tahu. Sama kita kepada Allah itu, Bu. Tambah kita dekat, tambah kita tahu kepada Allah, akan muncul rasa malu. Anak kita yang sudah sampai kira-kira SMA, dia sudah mulai rasa malunya itu muncul. Mulai dia tidak pernah minta uang kepada ibu dan bapaknya. Baru kalau ditanya kamu butuh apa, dia mau ngomong. Sudah mulai ada rasa malu kepada kedua orang tuanya. Jadi sama, tapi semakin mengerti seseorang semakin tambah dengan rasa malu. Dengan asyahid maha menyaksikan. Kalau perbuatan kita disaksikan Allah, ketika kita berbicara ini disaksikan Allah, ketika di dalam hati ada suara-suara hati, ya, baik buruk maupun yang baik, itu disaksikan oleh Allah. Ketika muncul, ya, kita mau melakukan, mau niat untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, kita muncul rasa malu, sehingga kita enggan untuk melakukan itu, sehingga kita berhenti untuk melakukan itu. Kalau toh ada suatu niat yang baik, kalau toh ada perbuatan baik seperti sholat, seperti kita bersedekah, seperti kita silaturahmi, seperti kita datang ke majelis taklim, seperti kita melakukan haji atau umrah, dengan asyahid ini maka kita merasa cukup Allah yang menyaksikan, cukup Allah yang membalas, karena Dia menyaksikan. Kita nggak butuh orang untuk menyaksikan perbuatan baik kita. Kita bersedekah kepada seseorang nggak butuh kepada orang lain yang akan menjadi saksi kita kalau kita ini betul-betul orang yang berbuat baik. Karena cukup dengan asyahid, yaitu Allah yang maha menyaksikan. Sehingga ketika Siti Aisyah istri Nabi kena fitnah, yang dituduh dia itu berselingkuh dengan Sofwan, ya, Sofwan dituduh berselingkuh dengan Sofwan, sampai sekota Madinah gemuruh membicarakan itu. Bahkan Siti Aisyah sempat pulang ke rumah orang tuanya, dan orang tuanya pun tidak memperdulikan, malah menuduh juga kepada anaknya. Masya Allah. Nabi pada waktu itu bingung
Karena apa? Tidak ada wahyu yang turun menjelaskan tentang masalah itu. Berhari-hari Siti Aisyah di kamar sehingga tidak ada yang menemuinya. Suatu ketika Rasul datang menemuinya, mengetuk pintu, "Wahai istriku, aku Muhammad." Apa jawaban Siti Aisyah? "Aku tidak butuh dengan Muhammad, aku butuh dengan Allah." Saking sakitnya hatinya, cukuplah kata Siti Aisyah. Padahal dia tidak selingkuh pada waktu itu. Peristiwanya ketika itu berada pada satu rombongan, terus pada waktu itu Siti Aisyah izin kepada rombongan itu untuk mencari tempat buang hajat. Nah, berarti pada waktu itu di padang pasir dan pergi pada satu lembah. Dan di situ ketika malam hari kalungnya terjatuh. Sibuk mencari kalung, akhirnya rombongan sudah mengira bahwa Siti Aisyah sudah masuk ke dalam sekeduk di atas unta itu ada kamar kecil. Ya. Dikira sudah ada di situ, rombongan berangkatlah. Sehingga sampai jauh, ketika Siti Aisyah sudah putus asa menemukan kalungnya, maka dia kembali kepada rombongan, ternyata sudah berangkat. Akhirnya memutuskan Siti Aisyah untuk tidur di pinggir jalan itu. Dia berharap siapa tahu nanti rombongan kalau tahu di dalamnya tidak ada aku, dia akan kembali. Ternyata di belakang yang sebagai pengawas Sofwan menemukan Siti Aisyah tertidur di pinggir jalan. Dibawalah oleh Sofwan, naik untanya, Sofwan yang menuntun. Sampai di Madinah orang gemburu, fitnah terjadi. Jadi Aisyah kembali kepada Allah, cukuplah Allah yang menjadi saksi bagiku pada waktu itu. Jadi Aisyah juga begitu keimanan. Tengah malam kita sholat malam, ibu-ibu meneteskan air mata mengucapkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Tetesan air mata keluar. Cukuplah Allah yang melihat, cukuplah Allah yang menjadi saksi kebaikan kita di tengah malam. Cukup sudah. Kita tidak usah memberitahukan kepada siapapun perbuatan baik ini. Kalau kita punya niat baik kepada seseorang, baik kepada kedua orang tua kita, kepada saudara kita, kepada teman kita, ternyata ditanggapi niat baik kita itu dengan tidak baik, cukuplah Allah yang menjadi saksi. Kita tidak usah sakit hati, kita tidak usah memaksakan dia memahami kita. Cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ini keimanan yang terhadap asyahid. Allah Maha menyaksikan. Terus kita meneladani asyahid, kita berusaha menjadi saksi yang baik, saksi yang jujur, saksi yang bisa dipercaya. Dalam kehidupan dunia ini kita sering menjadi saksi dalam kehidupan di dunia ini, baik saksi secara langsung maupun tidak langsung. Janganlah memutarbalikkan suatu fakta yang kita ketahui. Faktanya A jangan disampaikan faktanya B. Kabarnya A jangan disampaikan kabarnya C. Ini kita menandani asyahid. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya seperti itulah. Orang yang suka memutarbalikkan fakta itu biasanya ingin suka memfitnah, ya, suka memfitnah. Ya, ini asyahid, kita meladani asyahid, kita menjadi orang yang jujur, kita menjadi orang yang baik, kita menjadi orang yang kooperatif. Artinya apa? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan, ya begitulah. Kita lanjutkan pembahasan tentang bab keutamaan puasa bulan Muharram, bulan Sya'ban, dan bulan-bulan yang mulia, yang dimuliakan. Hukumnya sunnah, ya.
puasa-puasa di selain puasa di bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kala ngutus sapa Abu Hurairah, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan, afdhalus siyam utawi luwih utama-utamane poso ba'da Ramadan ing dalem sause poso Ramadan ing dalem bulan Ramadan iku syahrullah, ulane Allah al-Muharram kang den mulyakake. Jadi lebih utama-utamanya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan. Yang paling afdal puasa itu hanya puasa di bulan Ramadan. Tidak ada lagi sudah. Puasa Senin Kemis, puasa yang Daud, puasa setiap hari Pak saya puasa. 11 bulan Pak saya puasa. Tapi ketika datang bulan Ramadan saya istirahat, gak puasa. Tidak ada gunanya sudah. Pak, saya sudah biasa puasa itu. Puasa saya bukan hanya sebulan, 11 bulan. Giliran puasa Ramadan datang, dia gak puasa. Maka puasa yang 11 bulan itu tidak ada gunanya. Karena yang paling baik di puasa Muhammad adalah puasa Ramadan. Ramadan ini puasa Ramadan tidak ada yang bisa mengalahkan, ibu-ibu, bapak-bapak. Fadilahnya, manfaatnya tidak ada yang bisa mengalahkan. Puasa Rajab, puasa yang lain-lainnya tidak bisa mengalahkan fadilah manfaat puasa Ramadan. Kalau ada puasa yang lain selain Ramadan itu punya fadilah penghapus dosa 1 tahun, penghapus dosa 5 tahun, maka puasa Ramadan lebih daripada itu. Kalau ada puasa lain itu membuka pintu rezeki, membuka pintu kebahagiaan, membuka pintu kemudahan. Pak, puasa niki ku seket rezeki lancar. Puasa Ramadan lebih daripada itu. Kalau ada yang puasa selain Ramadan bisa diantarkan dengan puasanya mendekat kepada Allah, takbir di dalam jiwanya tersingkap, terbuka dengan puasa, maka Ramadan itulah yang lebih mudah untuk membuka tabir di dalam jiwa itu. Makanya nama Ramadan itu banyak, ibu. Ada bulan suci, ada bulan barokah, ada bulan kebajikan, ada bulan sedekah. Berbanyak-banyak namanya. Tapi nama bulan Ramadan. Jadi yang paling afdal puasa itu adalah puasa di bulan Ramadan. Pak, saya nggak bisa puasa sunnah, nggak apa-apa. Tapi yang penting Ramadan tetap puasa. Pak, saya setelah Ramadan kok merasakan nyaman dengan puasa. Berat badan saya tidak terlalu bertambah, Pak, menjadi ringan. Terus suasana jiwa saya juga menjadi tenang, Pak. Kalau saya puasa Ramadan kayaknya itu tentram gitu walaupun nggak punya duit. Boleh nggak saya puasa sunnah, Pak? Puasa Senin Kemis boleh. Dan kalau dengan puasa sudah merasa nyaman, menambah ya kenikmatan dalam hidup ini, maka ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yang puasa di bulan yang diharamkan oleh Allah, termasuk ya, bulan 4 itu ya, bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, terus Rajab dan bulan Muharram. Wa afdhalus shalat utawi luwih utama-utamane salat batal fardhu
sholat fardu iku sholatul lail, sholat lail. Sebaik-baiknya sholat sunnah setelah sholat fardu adalah sholat malam. Sholat malam, sholat apa? Yang dimaksud sholat malam adalah sholat tahajud. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat tahajud. Sholat malam, sholatul lail itu yang dimaksud adalah sholat tahajud. Baru kedudukannya setelah sholat tahajud apa? Baru di situ adalah sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Setelah sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah apa? Baru di situ nanti sholat duha. Baru setelah sholat duha, sholat yang lainnya sudah. Afdhalus sholat ba'dal fardhidah sholatul lail. Pak, saya siangnya itu bekerja mulai pagi sampai malam sampai sore, Pak. Sehingga pulang dari bekerja sampai rumah itu istirahat, ya, tidak sempat bangun malam sehingga sampailah subuh baru sholat subuh, Pak. Bagus, nggak apa-apa. Loh, yang penting sholat fardu jangan ditinggal. Pak, saya itu kalau malam setelah jam 12 malam saya bangun malam melakukan sholat malam, ya, melakukan zikir malam sampai jam 3. Setelah itu saya tidur sampai jam 6 pagi, nggak sholat subuh. Ini kehilangan tiket ini nanti. Jangan sunnah dibesar-besarkan sampai mengalahkan kesempatan untuk melakukan sholat waktu. Malam melekkan ibadah sunnah seakeh-akeh. Ketika datang waktu sholat subuh tidur seenak-enaknya. Ini tak baik, ini tak boleh seperti itu. Jadi waktu kita menunaikan sholat sunnah, ibadah-ibadah sunnah, jangan sampai mengalahkan waktu melakukan atau menunaikan ibadah wajib. Wa an Aisyah lan saking Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat ngucap sapa Aisyah, lam yakun ora ono sapa nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yasumu poso sapa kanjeng Nabi sahdin ing dalam sebulan, yasumu aksar min sya'ban. Yang yakun an-nabi yasumu syahran ing dalam sebulan, aksar ingkang luwih akeh min sya'ban tinimbang bulan Sya'ban. Kainahu karena sebutan Nabi iku kana ana sebutan Nabi iku yasumu poso sebutan Nabi Sya'ban ing dalam bulan Sya'ban kulau yusukabeni Sya'ban. Jadi Rasulullah itu selain daripada puasa bulan Ramadan, tidak ada puasa yang lebih banyak yang Nabi lakukan kecuali puasa di bulan Sya'ban. Nabi lebih banyak. Kadang-kadang ditemui, ini terjadinya berarti kadang-kadang Rasulullah puasa di bulan Sya'ban itu penuh, kadang-kadang tidak. Nah, riwayatkan karena yasumu Sya'ban ila qalilan. Nabi itu puasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit tidak puasanya. Berarti lebih banyak puasanya. Berarti kadang-kadang Nabi puasa di bulan Sya'ban itu banyak penuh, kadang-kadang tidak. Tapi kalau Ramadan ketika mendapatkan perintah puasa Ramadan full sudah. Nabi konsentrasi puasa di bulan Ramadan. Wa an mujibah al-bahiyah an abiyah saking bapak yang mujibah au amiyah untuk paman yang mujibah ana sedune kelakuan ana sedune abi iku anta takosop abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumang tolako fatahu ba'da sanatin sumang tolako mun bisa sapa abi
Fatahum kau teko sopapi ing Rasul batas sanatin ing dalam mongso setahun. Waktu takoyawat haluhu wa hayatuhu. Fakir. Hari teman-teman berubah apa halu tingkai Nabi wa hayatu dan tegese keadaannya Nabi. Fakir mengkundi ko sopapi ya Rasulullah. Amma ta'rifuni ana ta ora kenal sapa panjenengan ing ingsun. Kala kanjeng Nabi, "Wa man anta lho sapa kowe?" Kala ucap sapa Abi, "Al-Bahiliyah." Saya adalah Al-Bahiliyah ya Nabi. Allati cituka amal awal. Allati kang cituka kang teko sapa ingsun ing panjenengan amal awal ing tahun kang awal. Kanjeng Nabi, kula Al-Bahiliyah tahun kemarin yang datang kepada Nabi pada waktu itu. Nabi hampir lupa melihat apa itu namanya keadaan tubuhnya itu. Orang ucap nanti kau sebutkan jalan loh. Fama mau kau utawi apa itu gaya roka ngawati apa maisi loh. Apa yang membuat kamu itu berubah seperti ini? Kok tubuhmu seperti ini? Kok keadaanmu seperti ini? Padahal waktu kuntaran hari teman-teman ono sebosir ibu kasaran hayati bagus keadaannya. Dulu kamu itu seger, sekarang kok begini? Kalau ucap sebuah Ali. Kanjeng Nabi maafkan tu para telmangan sope ingsun aman ing panganan mundu fartuka ing dalam mongso pisah sope ingsun ing panjenengan ila bilarin kecopo ing dalam waktu bengi. Kanjeng Nabi kula niki sak joki mantung ketemu jenengan setahun kala winginan iki mboten enak mangan. Kula mangan iki sethithik kanjeng Nabi. Satu hari satu malam itu hanya makan satu kali di waktu malam. Akhirnya apa? Faqala makunti kasapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adabta nafsaka hai Al-Bahiliyah, adabta kamu menyiksa sapa sira nafsaka ing awak ira. Sumakala mengkono ngendi kasapa Nabi sum poso sapa sira sahra sabri ing bulan Sabar. Wa yauman ing dalem sedina minggu syahrin saking saben-saben bulan. Kala ngendika sapa ngucap sapa Al-Bahili, "Zidni mugi-mugi nambahi panjenengan ing ingsun." Fa innabi kuwatan. Fa innabi kana sedune iku tetep kelawan ingsun kuwatan ana kekuatan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek kula punya puasa sak bulan pisan sedina kanggo mengendalikan kesabaran di dalam jiwa, kula niki sate kuat kanjeng Nabi. Akhirnya mbok nggih panjenengan nambahi. Kala ngendi kosok kanjeng Nabi ya wis sum yaumeni. Poso rong dina ing dalem sabulan. Kala ngucap sapa Abi atau Al-Bahiliyah niku wau. Zidni mungkin nambahi panjenengan ing ingsun. Kala nanti kosok kanjeng Nabi ya wis sum poso sira salah satu ayamin ing dalam telung dina tiap-tiap satu bulan. Kala ngucap sapa Abi zidni mungkin nambahi panjenengan ing ingsun kanjeng Nabi. Kala nanti kosok kanjeng Nabi sum poso sapa sira minal hurumi saking bulan-bulan hurum bulan haram watur lan tinggal sapa sira. Sum poso sapa sira minal hurumi saking bulan haram watruk lan tinggal sapa sira. Sum minal hurumi saking bulan haram poso sapa sira minal hurumi saking bulan haram watruk lan tinggal sapa sira. Waqala bi ashabi asalasi fatamaha summa arsala. Sampai ketika Rasulullah menyampaikan itu dihitung 3 kali dengan jarinya, puasa di bulan haram atau meninggalkannya, puasa di bulan haram dan meninggalkannya, puasa di bulan haram dan meninggalkannya. Hadis ini ya dibuat acuan kita untuk melaksanakan ibadah itu. Pada tahun pertama ya, sahabat Nabi ini datang, tubuhnya ya sehat, bagus, ya agak gemuk begitu. Di tahun berikutnya sahabat ini datang, ya, Al-Bahili ini datang kepada Nabi. Nabi lupa karena dia sudah kurus, sudah berbeda dengan sebelumnya. Ketika sampai di
loh kamu ini siapa? Loh Nabi lupa dengan saya Al-Bahili yang pernah datang tahun kemarin. Loh, apa yang membuat kamu itu berbeda? Ya Nabi, setelah saya bertemu engkau, saya tidak makan dalam satu hari semalam kecuali hanya satu kali di malam hari. Inilah yang membuat saya itu berubah. Tujuannya Al-Bahili ini adalah supaya dia itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Lantas Nabi menjawab, "Adabta nafsaka wahai Al-Bahili, kamu merusak tubuhmu, kamu menyiksa dirimu." Ini tidak diperbolehkan. Apapun tujuan kita baik, kalau itu merusak tubuh, agama itu melarang. Ya, melarang. Ini banyak sahabat yang tidak hanya kejadian satu sahabat yang melakukan seperti ini. Ada suatu ketika Nabi berangkat ke masjid. Di situ ada seorang laki-laki yang menjemurkan dirinya di halaman masjid itu. Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, itu kenapa dia kok berjemur seperti itu? Ya Nabi, dia itu menyiksa dirinya supaya bisa bertakwa ya Nabi. Dia tidak makan, tidak kawin, tidak nikah, terus menyiksa dirinya supaya dia itu dekat kepada Allah. Langsung Nabi mengatakan, orang yang paling bertakwa di muka bumi di antara kamu sekalian aku. Aku yang berpuasa, aku yang makan. Aku yang bangun malam, aku yang tidur. Aku yang menikah. Maka tinggalkan itu semua. Nabi melarang itu. Umatku sudah tidak ada merahib, umatku sudah tidak ada mendeta. Tahu yang mendeta? Gak nikah sampai tua. Cari cedek kalau Gusti Allah. Tidak. Menyiksa diri untuk beribadah jangan. Ya termasuk tidak makan sampai berhari-hari, baru makan sekali. Katanya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan. Puasa mutih kalau gak kuat, jangan. Menyiksa diri. Melakukan ibadah di tengah malam, terus di pagi hari kita sholat subuh gak kuat, sempoyongan kayak mau jatuh, atau sholat subuh ngantuk, baca Al-Fatihah gak paham, gak jelas, ya jangan. Sholat malamnya jangan, sedikit-sedikit aja. Ini artinya jangan menyiksa dirimu. Ibadah itu waktunya panjang, ya, tidak hanya sebentar. Kita ibadah itu tidak hanya 1 hari, 2 hari, tapi kita dituntut sampai wafat, sampai akhir hayat itu. Jangan kita itu sergap ibadah hanya 1 minggu, nanti baru yang lainnya udah aras-arasan. Jangan. Sergap ibadah 1 bulan, akhirnya selain itu aras-arasan. Jangan. Perlahan seperti jalannya unta, supaya tubuh kita kuat, jiwa kita kuat. Yang kita harapkan di penghujung umur kita ini husnul khatimah. Aku seneng ibadah di tembek, ini enggak turu, awan poso ini ibadah. Akhir bulan loro. Jadi pun ngantos. Jadi titik mawon, tapi istiqomah. Titik. Sehingga Nabi adabta nafsaka. Kenapa orang membunuh diri itu dilarang oleh agama? Bukan hanya membunuh diri, tapi menyakiti diri itu tidak diperbolehkan. Contoh, tubuh ibu mengantuk, menuntut untuk tidur. Ibu tidak berikan tidur, berarti ini haknya tubuh ibu kurang. Kalau nanti ada efek yang membuat tubuh ini sakit, maka
menyiksa tubuh dengan tidak tidur itu dosa. Kebutuhan tubuh apa saja, termasuk kebutuhan tubuh makan dan minum. Kebutuhan tubuh apa? Istirahat. Kebutuhan tubuh ketika kita jenuh apa? Yang menghilangkan kejenuhan, yang menghibur diri. Nah, udah rekreasi kecil-kecilan ke sawah, dia penghijauan, ya termasuk itu menghilangkan kejenuhan. Jangan sampai tubuh itu jenuh sakit, akhirnya jatuh sakit, jangan sampai. Ini menyisir. Kalau sakit bagaimana Pak? Haknya tubuh diobati. Kalau dingin, musim dingin, tubuhnya kedinginan, ya dikasih baju yang tebal. Nah, kalau waktu panas, tubuhnya kepanasan, ya kasih baju yang tipis-tipis. Ini termasuk haknya tubuh. Agama itu tidak jauh dari itu. Agama itu adalah menjaga kelangsungan hidup manusia, termasuk ada berkelangsungannya tubuh. Di tubuh itulah kita mencari bekal menuju akhirat. Di tubuh itulah kita beramal. Di tubuh itulah jiwa kita itu melakukan ibadah. Sehingga tubuh harus dirawat. Sebetulnya yang mendekat kepada Allah kan jiwanya, hatinya. Tapi kenapa kok tubuh itu harus dirawat? Iya, karena kalau jiwa ini tidak ada tubuhnya, namanya jiwa gentayangan. Itu dinamakan orang itu beramal, berbuat baik karena ada tubuhnya. Dan yang berbuat baik itu siapa? Bukan tubuh. Yang berbuat baik adalah jiwa atau hatinya. Sehingga kalau jiwanya yang berbuat baik tanpa tubuh itu tidak memungkinkan, maka kewajiban merawat tubuh, menjaga tubuh supaya sehat itu adalah sebagai kewajiban. Nah, terus setelah itu baru kalau kamu mau melakukan puasa, Nabi menasihati sum sahro as-sobri bayaman minggu isyadin. Udahlah kamu puasa dalam 1 bulan itu sehari. Nah, dinasihati apa ini? Puasalah dalam sebulan 1 hari. Kira-kira di hari apa Bu puasa 1 bulan sekali ini? Ya, bisa di pertengahan bulan, bisa di akhir bulan, bisa di awal bulan. Pokoknya sehari. Kata Al-Baini, ya Rasul, kami masih kuat ya Rasul. Ya, kalau begitu 1 bulan 2 kali. Artinya makan tetap 1 hari. Kalau biasanya tubuhnya itu kebiasaan makan pagi sama sore, ya sudah seperti itu. Ada orang itu makan 1 hari itu 2 kali. Ada orang itu makan kebiasaannya 1 hari itu 3 kali. Ya Bu ya? Kira-kira kita biasanya 3 kali apa 2 kali? Oh 3 kali. Berarti pagi, siang, sore. Nah 3 kali. Pak saya 2 kali, gak kuat 3 kali Pak. Siang gak makan siang saya. Nah, berarti pagi sama sore. Ini yang umum sudah. Kalau 1 kali nggak umum ini Pak. Ini untuk menjaga tubuh. Jangan menyakiti tubuh, haknya diberikan. Kalau kamu mau puasa, Nabi memberikan solusi. Puasalah 1 bulan 1 kali. Ya Nabi saya masih kuat. 1 bulan 2 kali. Ya Nabi saya masih kuat. Berarti 1 bulan 3 kali. Ya Nabi saya masih kuat. Silakan kamu puasa di bulan-bulan Muharram yang lainnya. Baru itu diperbolehkan seperti itu. Silakan ada pertanyaan.
kebaikan kepada semua orang, tetapi belakangi bentukku tidak baik. Nah, itu gimana Pak Ustaz? Apakah itu karena Allah, apa karena manusia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang beriman, bertakwa, dianggapnya begitu. Terus dia itu sering memerintahkan kepada yang lainnya untuk berbuat baik. Giliran yang lainnya berbuat baik, dia itu nggak baik sendiri. Ya, dia nggak baik sendiri. Ini bagaimana? Apakah itu orang itu beriman? Apa dia melakukan itu karena keimanannya? Apa karena manusia? Bisa jadi dia itu menyuruh orang lain berbuat baik, ingin dilihat orang, ingin dimuliakan orang. Bisa jadi. Segala sesuatu perbuatan itu kalau dilakukan dengan ikhlas karena Allah, atas dasar keimanan dan ketakwaan, itu tidak begitu Ibu. Tidak begitu. Jadi khudh bil afha wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. 3 hal ini. Pertama, jadilah kamu pemaaf. Kedua, perintahkan orang lain untuk berbuat ma'ruf. Ketiga, berpalinglah dari perbuatan orang-orang bodoh. Berpalinglah dari perkataan-perkataan orang bodoh. 3 hal ini. Jadilah pemaaf. Kita dalam bergaul dalam kehidupan sehari-hari pasti ya, kita sering menemukan sesuatu yang tidak cocok dengan hati kita, dengan orang lain. Tidak pas, kita sering sakit hati, bahkan disakiti fisik kita. Maka kita harus lebih banyak memaafkan. Di dunia ini orang yang baik dengan orang yang tidak baik lebih banyak mana, Bu? Bu, ketika kita hidup ketemu yang baik dengan yang tidak baik lebih banyak mana? Tetangga ibu yang baik dengan yang tidak baik lebih banyak mana? Oh, yang baik. Ternyata dalam kehidupan ini kita sering ketemu orang yang gak baik. Kalau yang baik itu sedikit sekali, sehingga sering sakit hati sama si A, si B, si C. Awalnya kita ketemu baik-baik, 1 hari baik, 2 hari baik, 3 hari baru muncul gak baik. Awalnya kita ketemu teman 1 minggu, 2 minggu baik. Giliran ketemu 1 bulan baru ketahuan keburukannya, gak baik lagi. Sehingga kita dituntut untuk mudah memaafkan orang lain. Kalau mau cari suami yang baik gak ada Bu di dunia ini. Kalau mau cari istri yang baik gak ada Bu di dunia ini. Kalau ingin anak yang baik gak ada Bu di dunia ini. Karena manusia yang di situ adalah tempatnya membutuhkan segala sesuatu, butuh kebahagiaan, butuh keinginannya tersalurkan, butuh ini, butuh itu. Sehingga tidak ada cintanya orang yang baik ini. Oleh sebab itu ketika kita bergaul dengan sesama, dituntut banyak saling memaafkan, harus banyak memberikan maaf. Jangan menuntut maaf dari orang lain, tapi kita berusaha memberikan maaf. Memberikan maaf kepada menantunya, memberikan maaf kepada anaknya, memberikan maaf kepada istrinya, memberikan maaf kepada suaminya, memberikan maaf kepada mertuanya, memberikan maaf kepada orang tuanya, memberikan maaf kepada tetangganya. Harus banyak memberi maaf, jangan menuntut maaf. Yang kedua, wa'mur bil urfi, perintahkan orang lain untuk berbuat baik. Kata-kata perintahkan itu berarti memberikan contoh. Orang mukmin ketika memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, dia itu bukan hanya untuk mencari perhatian, bukan hanya untuk supaya dipuji, bukan supaya saya dikenal, tidak seperti itu. Orang mukmin menasihati saudaranya, orang mukmin menyuruh orang lain untuk berbuat baik,
itu karena Allah. Sehingga kata-kata memerintahkan itu nggak mungkin kita memerintahkan kalau kita tidak berbuat. Ibu nggak makan garam, nyuruh orang lain makan garam. Kira-kira bisa nggak? Ditanya rasanya garam apa? Padahal nggak pernah makan garam. Memerintahkan orang lain berbuat baik itu ada dua, Bu. Satu dengan ucapan, kedua dengan perbuatan. Ucapan ya dengan nasihat, dengan ucapan seperti itu. Tapi perbuatan dengan ucapan itu lebih mengena perbuatan. Ibu nyuruh anaknya tiap hari untuk sholat, tapi ibunya nggak sholat. Kira-kira bagaimana, Bu? Ibu nyuruh anaknya ngaji nak, tapi ibunya nggak ngaji. Ya apa, Bu? Ibunya nggak menyuruh untuk melakukan sholat anaknya, tapi ibunya sholat. Ibunya sholat, anaknya nonton. Ibunya tidak pernah nyuruh anaknya sabar jadi manusia itu. Tidak pernah bilang begitu, tapi ibunya sabar di hadapan anaknya. Maka anak ini akan meniru ibunya sabar. Berarti ibunya menyuruh anaknya untuk sabar dengan perbuatan sabar. Memberi contoh dengan perbuatan itu lebih mengena dan lebih berhasil daripada hanya sekedar ngomong. Memang kita dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang membutuhkan yang namanya ngomong ini. Memang ada dalam kehidupan sehari kita harus ngomong. Yang ketiga, kita supaya berakhlak baik, yaitu jangan mencontoh perbuatan orang yang bodoh tidak punya ilmu. Jangan mencontoh meniru perkataan wong bodoh. Wong bodoh ngomong ini udah ditiru. Lek jenengan dijak tukaran karo wong bodoh, ojo dilayani. Jenengan melon pisan, bodoh pisan tadinya kalian. Lek ono wong bodoh kelakuannya kaya ngono, jenengan ojo bales. Lek ono wong bodoh medhit, ojo melok medhit. Lek ono wong bodoh gak ditata krama, ojo dibales. Ini artinya berpalinglah dari perbuatan orang yang tidak punya ilmu pengetahuan dan berpalinglah dari perkataan orang yang tidak berpengetahuan. Kadang-kadang digarai, beda aku digarai Pak, akhirnya yang lain ini pun sering ngoten niku. Dadi pelok budune wong. Alasannya kalau jenengan biasa wani niku wani ngilono wong gara-gara dilono wong. Lah ngono nggih. Wani ngomong elek gara-gara ngomong elek. Akhirnya orang yang berbicara kita baik dijadikan dasar kita berani untuk berbuat. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Jadi, Pak, bagaimana dengan orang yang kelihatannya beriman ketika dia itu menasihati dan dijalankan, ternyata dia nggak baik sendiri. Nah, ini bisa jadi ketika dia menasihati tidak karena Allah. Silakan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ini saya tanyakan mungkin ada hubungannya dengan tadi. Ada seorang yang alim, dia imannya juga baik, tapi pekerjaan cari nafkah utamanya itu di tempat ibadah agama lain. Saya tanyakan hukumnya, karena ini yang melihat seperti saya kan Allah melihat Allah memperhatikan. Jadi itu hukum. Itu aja. Ini pertanyaan di Ibu.
Pak, ada orang dia itu tekun ibadah, dia itu baik agamanya, baik keimanannya, tapi dia mencari nafkah di tempat ibadah agama lain. Di tempat ibadah ya? Di tempat ibadah agama lain. Ini bagaimana, Pak? Bagaimana ini? Jadi agama yang baik itu didukung dengan makanan yang baik. Kulu wasrabu halalan thayyiban. Di hadis yang lain dikatakan bahwasanya makanan yang baik, halal lagi baik itu menjadi dasar agama. Kalau makanan kita tidak baik, ibadah kita tidak diterima. Kalau pakaian kita tidak halal, ibadah kita tidak diterima. Ada seorang laki-laki, badannya kurus, malam bangun malam, siang puasa, dan dia mengangkat tangannya mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Maka Allah mengatakan kepada para malaikat, aku tidak butuh dengan itu, dengan orang itu, dengan sebutannya itu. Kenapa ya Allah? Dia makan dengan makanannya haram, baju yang dia kenakan bajunya haram, maka saya tidak butuh. Termasuk kalau kita mencari pekerjaan ibu-ibu, jangan pekerjaan asal bekerja dapat duit. Harus pekerjaan yang halal. Masih banyak pekerjaan itu pekerjaannya halal. Masih banyak peluang untuk mencari rezeki yang halal, itu masih banyak. Termasuk yang dikatakan tadi, bekerja di tempat ibadah agama lain. Jangan kalau bisa. Kecuali sudah tidak ada pekerjaan lagi, kalau nggak bekerja di situ, dia kelaparan, terlunta-lunta, dan bagaimana? Kecuali itu. Kalau masih ada potensi, masih ada kesempatan untuk bisa bekerja di tempat lain, maka hendaknya bekerja di tempat lain. Itu termasuk pekerjaan yang tidak diperbolehkan. Beda dengan bekerja di tempat orang yang agamanya lain, beda. Dengan bekerja di tempat ibadah. Ini beda. Pak, ini tetangga kami atau ada suatu tempat itu lagi bangun gereja. Terus kami memberikan sedekah untuk membantu, Pak. Bagaimana itu bukan sedekah? Hukumnya haram. Karena berkaitan dengan masalah penyembah. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Karena sudah berkaitan dengan masalah penyembahan. Ini masalahnya tidak diperkenankan. Ya, bekerja jadi tukang sapu di tempat ibadah mereka tidak boleh. Kalau dia Islam, kalau dia agamanya baik, kalau dia ibadah, sebaiknya dia carilah pekerjaan yang lain. Jadi seperti halnya kan banyak sekali ya, saya lihat ini tukang-tukang yang membangun untuk tempat ibadah. Iya. Nah, seperti hal bukan sedikit orang Islam yang mengerjakannya, sementara masalah akidahnya. Ya. Saya sering ketemu itu yang seperti itu. Makanya itu agama itu tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan kita. Agama ini sudah menyatu, Pak. Mencari uang itu pasti dengan menggunakan agama juga, gitu. Tidak bisa dipisahkan. Sehingga Pak tukang yang membangun, yang biasa membangun rumah atau apapun, ketika dia itu bekerja ada nilai plus, ada nilai tambahan, yaitu membuat orang itu bahagia, biar dia rumahnya nanti dipakai sholat, dipakai ibadah. Ada nilai plus, Pak. Ada termasuk amal sholat di sana. Tidak hanya sekedar mencari uang. Dia bukannya orang Islam, tapi dia tak mengerti, akhirnya bangun gereja. Ini biar
tidak hanya sekedar mendapatkan uang. Kecuali kalau dia tidak mengurusi agamanya sudah. Sholatnya enggak, ya beres. Tapi kalau kita ibadah, kita mengerti lebih baik cari yang lain lah. Ya, begitu ya. Kita ini jangan dipisahkan, golek duit, urusan sholat ojo ini. Ini kadang-kadang dipisahkan. Sing penting golek duit, bu halal, bu haram, sing penting oleh urusan ibadah. Tidak dipisahkan. Saling berkaitan antara satu dan satunya. Cari uang untuk apa? Untuk makan. Makan untuk apa? Supaya kuat. Kalau sudah kuat untuk apa? Untuk ibadah. Ini saling berkaitan. Sehingga kalau kita mencari sumber rezeki dengan cara yang haram, maka jangan berharap kita bisa dekat dengan Allah. Jangan berharap kita bisa mencium bau surga. Jangan berharap sudah. Kadang-kadang anehnya itu begini Pak. Pekerjaannya banyak pekerjaan yang haram, tapi setiap tahun dia berangkat umroh. Ya, aneh. Ternyata umrohnya untuk apa? Ternyata umrohnya hanya sekedar supaya dipandang orang, dipuji orang. Jadi tidak bisa dipisahkan antara makan makanan yang halal, mencari rezeki yang halal dengan beribadah, dengan beragama. Ya, silakan ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Tempat ibadah. Apakah berlaku seperti itu? Ya. Iya. Iya. Ini hadis Nabi bahwasanya untuk menjawab permasalahan itu khamr itu haram. Orang yang memeras khamr haram. Orang yang menjual khamr haram. Orang yang menanam anggur untuk khamr haram. Orang yang mengangkut khamr dari tempat produksi ke tempat yang lain haram. Orang yang membelikan haram. Semuanya. Orang yang mencatat, orang yang menjual haram. Sama seperti itu. Sehingga Pak, bagaimana bekerja di diskotik, bekerja di karaoke, di situ ada minum-minuman keras, di situ antara perempuan dan laki auratnya terbuka, di situ hubungan gelap terjadi, di situ ada pemicu untuk apa itu namanya perceraian rumah tangga karena tempat bertemunya dengan wanita-wanita penggoda. Maka jadi tukang sapunya karaoke haram, pemilik karaoke haram. Nah, kemarin tukang sapunya, tukang parkir haram. Kalau dia beribadah, maka ibadah tidak ada gunanya. Karena di situ adalah tempat maksiat. Ini saling berkaitan, saling berkaitan.
saling berkaitan. Kasihan kalau ada orang-orang seperti itu. Ya, jadi saling berkaitan. Islam itu indah, Islam itu bersih. Tidak mungkin bisa dicampur-campur ibadah dengan yang batil, berhak dicampur dengan yang batil. Masih banyak pekerjaan yang halal, masih banyak. Masih banyak pekerjaan yang baik, masih banyak. Silahkan mencari. Oh Pak, kami sudah lamar ke sana kemari, tidak ada yang menerima, akhirnya terpaksa di situ. Belum, carilah. Karena mencari rezeki yang halal itu kadang-kadang Allah menguji keimanan kita. Mencari rezeki yang baik kadang-kadang Allah menguji kepada kita. Pak, boleh rezeki kalau kok angin setengah mati oleh orang ini, tapi giliran boleh rezeki kalau kok kapan? Ya ini ujian. Ujian lu nggak suka ini angin jenenge munggah ngos-ngosan. Lek mudun yang ini neraka itu kan kapan? Matun sepedung 40.000 total apa? 300.000 saja. Iya Pak, 300.000 milih ini. Kalau apa? Ini dalam hidup banyak seperti itu gitu loh. Apa sekali? Ujian, kita diuji, mencari rezeki diuji oleh Allah. Mampu nggak kita bertahan dengan yang halal? Mampu nggak? Jangan dikit-dikit Pak, susah. Yang halal aja, yang haram aja susah, apalagi yang halal Pak. Ini alasannya sekarang kadang-kadang seperti itu. Yang haram aja susah, yang haram aja sulit, apa yang halal Pak? Tidak, masih banyak terbuka lebar rezeki yang halal, bekerja dengan cara yang halal, masih banyak. Itu kan perasaanmu saja. Ya, jadi pertanyaan tadi itu Nabi pernah menyampaikan tentang masalah khamar. Khamar itu dilarang oleh Allah. Orang yang menanam anggur tujuannya untuk khamar haram. Orang yang bekerja di perusahaan tentang khamar itu haram. Tukang angkut khamar itu dari desa ke kota haram penghasilannya. Tukang gulingnya haram, penjualnya haram. Yang sing nunggu apa? Kamel apa-apa, melok dosanya. Pak, itu tukang catet tok. Nah, keluar masuknya orang jadi sekretaris atau jadi apa di situ, ikut juga. Karena maksiat itu berlangsung, ada bantuan dia. Yang membuat pisau untuk membunuh orang ikut kena dosanya. Sama dengan itu tadi, ya. Cara untuk menasihati itu Pak, teman saya bagaimana? Dia sholat apa enggak? Kalau sholat ibu nasihati. Nasihati. Cobalah kamu cari pekerjaan yang lebih baik dan gaji yang lebih baik. Coba dengan situ nanti bisa bicara. Sebelum menasihati, sebelum dialog, mohon kepada ya Allah, jadikanlah petunjukmu lewat lisanku ya Allah. Mohon dulu kepada Allah. Siapa tahu nanti dengan nasihati, dengan tolong Allah, dia mendapatkan dibukakan hatinya. Kasihan seperti itu. Silakan, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melanjut yang Iya. kalau umpama kita bukan menasihati, Iya. apa yang kita lakukan? Umpama kita sering sholat tahajud, kita sering sholat, kita pernah. Iya. Terus umpama kita mengarahkan orang itu, nggak usah sumpah, kita apa sholat. Iya. Apakah itu termasuk amal? Enggak. Pak,
kita sering melakukan amal soleh, sering melakukan kebajikan, sering melakukan ibadah di tengah malam, sering bersedekah. Disitulah saya merasakan ketenangan, mendapatkan kemudahan, ketentraman, dan anak-anak itu sabar. Semua rumah tangga dikasih harmonis dan bahagia. Ada teman kita atau saudara kita dia mengalami kesulitan, kesulitan di rumah tangganya, kesulitan rezekinya, kesulitan kebahagiaannya. Terus kami sarankan Pak, biar dia itu melakukan sholat sebagaimana sholat malam yang saya lakukan, melakukan sedekah. Saya itu pernah mengalami seperti itu, saya melakukan ini. Apakah itu termasuk pamer? Pamer itu letaknya di dalam hati, ibu-ibu, bukan di luar. Niat kita ketika memberikan nasihat kepada saudara kita itu untuk apa? Jadi pamer itu tidak bisa dilihat dari lahiriah. Pamer itu dilihat dari niatnya. Apakah niatnya kita sekedar untuk dilihat orang atau tidak? Kan begitu. Kalau nasihat kita ingin orang itu menjadi baik, di dalam hati kita ingin orang itu menjadi seperti kita, tenangnya, maka itu menjadi suatu kebajikan, bukan namanya pamer. Tapi kalau kita menasihati hanya ingin dilihat oleh orang lain, wah, karena kita adalah sebagai orang yang menasihati, kita lebih baik, merasa lebih baik daripada orang yang kita nasihati. Awas, ini penyakit ini. Ini pamer. Ini yang akan menghabiskan pahala ibadah kita yang sudah kita lakukan. Kita menasihati supaya kita dikatakan oleh orang itu baik. Di dalam hati kita punya niat ingin pamer. Jadi kalau di dalam hati ibu tidak ada keinginan itu supaya orang ini bisa menjadi orang yang baik, insya Allah itu namanya ibadah. Insya Allah itu memberikan contoh kebajikan. Nanti kalau orang itu niru melakukan kebajikan seperti ibu yang lakukan, ibu mendapatkan pahalanya dan tambahan pahala dari orang itu 100% seperti orang itu melakukan kebajikan itu, dan tidak mengurangi pahala orang itu. Man sana sunatan hasanatan, barang siapa melakukan kebaikan dan kebaikan itu ditiru oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala kebajikan dari orang yang menirunya. Dan orang yang meniru tidak kurang sedikit pun kebajikannya atau pahalanya. Tuh kan, berlipat kan? Nah. Silakan, ada pertanyaan? Iya. 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 Ini coba saya sudah berusaha supaya tidak istilahnya definisinya sampai dia di situ. Saya coba mancing di situ sebagai tempat untuk mengaji. Dari Senin Selasa Rabu untuk mengaji. Tetapi membuat mereka juga nggak ada rasa sungkan, tetap juga jadi jalan terus. Situ bagaimana kalau ada solusinya? Karena kalau kita tegur semua langsung, Pak, Iya. nanti akan ribut. Iya. Bagaimana sebaiknya? Iya. Bagaimana solusinya? Iya. Iya. Ya, ini ada pertanyaan, Pak. Saya sebagai ketua RW atau sebagai ketua RT, ada tempat di situ digunakan untuk berjudi, kumpulnya kaum bapak-bapak atau laki-laki atau bapak-bapak. Nah, akhirnya berjudi, Pak. Nah, amar ma'ruf nahi munkar, sehingga kami punya inisiatif untuk
melakukan perbuatan yang positif itu ngaji. 1, 2, 3 kali, ternyata dia tetap saja yang berbuat makrufnya ini kurang sabar. Jadi nahi mungkar ya, dan amar makruf itu tidak bisa dipisah. Itu saling berkolaborasi, saling menyatu itu. Kalau makruf itu ditegakkan, mungkar akan hilang. Jadi gak usah kita bingung ngusir makruf itu, ngusir mungkar. Apabila di daerah situ makruf ditegakkan, mungkar lama-lama akan hilang. Apabila makruf tidak ditegakkan, mungkar akan muncul. Itu otomatis. Ini saling berkaitan. Nah, ini kadang-kadang yang berbuat mungkar sabarnya sangat sabar banget. Yang berbuat makruf kurang sabar, kurang pede. Ini contoh Bu. Ini kisah nyata dari jamaah di Araya ya. Pernah dulu itu dia berada pada suatu kampung. Anak muda-mudi itu tiap malam kumpul di situ, mabuk di situ dia. Mabuk di situ. Akhirnya bagaimana saya nasihati ini repot. Akhirnya tiap anak-anak muda itu mabuk, dia itu lewat situ pertama Bu. Permisi, cuma lewat Pak. Anak-anak muda itu sudah mulai suka. Iya monggo. Yang lewat jilbaban. Hari berikutnya dia itu bawa teh, bawa kopi. Anak muda-mudi itu yang mabuk-mabuk itu dikasih teh, kasih kopi. Akhirnya, aduh terima kasih Bu ya. Yang bawa jilbaban orang Ibana. Hari berikutnya tuh tidak hanya kopi dan teh, dikasih gorengan tempe. Nah, tempe gorengan. Lama-lama sungkan buyar sendiri itu sama ibu sendiri. Sungkan karena ibunya adalah orang yang ahli ibadah. Kenapa kau kasih kami? Kenapa kau memberi minum kami? Lama-lama sungkan buyar. Padahal sebelumnya itu dinasihati siapapun malah dilawan. Nah, ini kisah lagi. Ada kisah seorang supir ya, mau mengajak majikannya untuk mengaji atau beribadah. Cuek saja. Setiap kali dia disuruh nyupir ke pasar, diantarkan. Tapi ketika di depan masjid, sopir itu berhenti. Aduh Pak, itu ada pengajian enaknya. Lalu berangkat lagi. Majikannya di depan itu nggak noleh sama sekali sudah. Setiap kali lewat situ dia berhenti dulu sejenak, Pak, ada pengajian. Itu terjadi sampai bertahun-tahun. Baru 7 tahun Bu, ketika sopirnya mengatakan berhenti di situ Pak ada pengajian, baru dia mau turun penasaran ada pengajian apa. Dia ikut duduk, akhirnya Islamnya menjadi Islam yang baik. Padahal apa? Sebelumnya dia itu non Muslim. Dakwahnya 7 tahun. Kita itu inginnya instan kadang-kadang, ingin merubah mungkar itu. Baik itu mungkar di dalam rumah kita maupun di luar rumah kita. Jadi sing dakwah yang ngajak kepada makruh ini harus sabar. Lama-lama akan kalah. Idza ja'al haqqu wa zaqal batil. Apabila kebenaran itu kita datangkan, maka kebatilan itu akan hancur dan sirna, menyingkir. Nah, ini yang makruhnya kurang sabar, kurang betah. Iya. Pengajian. Iya.
Iya. Alhamdulillah ada itu kan tidak ada di jamnya. Iya. Jadi kurang dia malam. Nah, ini cuma bisa berhenti di siang ada tersebut. Iya. Jadi itu tidak ada. Alhamdulillah itu cuma mengurangi. Ya, berarti bisa cari pola yang lain. Ya, ketika kita melakukan seperti ini kok responnya kurang, kita bisa dengan cari pola kebaikan yang lainnya. Nah, bisa jadi kita kasih santunan sarung. Nah, orang itu lebih kedekati kepada sosialnya. Nah, atau apa? Bisa dengan cari 1000 jalan untuk iya. Kurang mengenal ya. Ya, sabar harus dengan kesabaran. Dakwah tidak ada 1-2 kali, tidak 1 tahun 2 tahun. Terus nanti akan berhasil. Ini insya Allah sebentar lagi akan berhasil. Orangnya sudah mikir kok. Orangnya sudah mikir. Ya, perlu kesabaran. Nabi Nuh itu 800 tahun berdakwah hanya dapat 80 orang, 40 wanita, laki-laki 40. 800 tahun. Padahal umatnya begitu banyak, ribuan, ratusan ribu. Dia 800 tahun hanya 80 orang yang dia dapat. Nabi Muhammad berdakwah juga begitu. Ya. Kita kalau sudah kita yakini itu adalah kebaikan dan kebenaran, kita dakwakan, tinggal dipoles dengan sabar. Oh, bergugur. Orang yang ingin mungkar itu berubah sudah gugur dosanya. Man ra'a munkaran falyughayyir. Barang siapa tahu kemungkaran maka hendaklah merubah. Pertama, rubah fabilisanihi, rubahlah dengan lisannya. Fabiyatihi, rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati, apabila dengan tangan dan kekuasaan tidak mampu, fabilisanihi, rubahlah mungkar itu dengan lisannya. Fa illam yastati, apabila merubah mungkar dengan lisan tidak mampu, fabiqalbihi, rubahlah mungkar itu dengan hatinya. Rubah mungkar dengan hatinya, tidak menyukai hal itu dan mendoakan orang yang berbuat mungkar. Itu merubah dengan hati. Termasuk memberikan pola-pola, rubah dengan ini tidak bisa, mikir lagi dengan ini. Ini termasuk berubah, sehingga tidak ada tuntutan bagi orang yang seperti itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bi sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma farij wa sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubanana wa ghfir warhamna kama rabbana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni dosa-dosa kami, maafkan semua kesalahan kami, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami dan belas kasihan ya Allah kedua orang tua kami, sebagaimana Dia mengasihi kami di waktu kecil ini. Ampuni dosa dan kesalahan suami kami, istri kami, anak kami, cucu
urusan agama kami, urusan dunia kami, urusan akhirat kami, urusan keluarga kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal